Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mari kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah sakit. Semoga Allah segera mengangkat penyakitnya setelah sakit yang diberikannya. Kemudian pantaslah kita bersyukur pagi hari ini Allah menghidupkan kita dengan ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu akan menghidupkan waktu kita. Dan orang-orang yang tanpa ilmu sesungguhnya mereka mati. Mereka akan sadar ketika berada di alam kubur. Mereka jadi pandai, jadi pintar, sudah tahu mengenai ternyata ada akhirat. Cuman sayangnya terlambat sudah masuk liang kubur. Maka dari itu kita pantas bersyukur Allah masih ngasih hidayah berupa ilmu, menjadikan hati kita bercahaya penuh dengan hidayah Allah, dan kita sudah sadar tujuan kita mau kemana. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tanggung jawab orang tua kepada anaknya, bahwa setiap orang tua itu memiliki peran strategis sebagai pelahir generasi peradaban. Dalam sebuah kitab yang sudah cukup lama, karangan seorang ulama Mesir, Syekh Said Khawa, beliau menjelaskan dalam kitab yang berjudul Al-Islam. Disitulah misi orang tua dirumuskan. Paling tidak ada 3 hal, Bapak Ibu. Selain orang tua itu sebagai orang yang melahirkan kita ke dunia, terutama ibu, akan tetapi yang lebih penting lagi yaitu melahirkan anak-anaknya untuk kali keduanya, sehingga anak-anak itu memahami dari mana dia berasal, kemudian untuk apa dia tinggal di dunia, dan hendak kemanakah setelah dari dunia. Itu 3 hal yang menjadi misi utama orang tua, sehingga anak-anaknya kelak memiliki peradaban surga. Meminjam istilah para ulama bahwa di kalangan para sahabat itu sudah dikabarkan tentang berita 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Beberapa sahabiah yang sudah dilihat oleh Rasulullah di dalam surga, atau disebut dengan rijalun yamsi di wajhil ardh.
Rijalul akhirah yamsi fi wajhil ardh. Orang-orang akhirat, orang-orang surga yang dia berjalan di muka bumi, sehingga orang tersebut perilakunya perilaku penduduk surga. Anak-anak tersebut memiliki akhlak orang-orang yang menjadi ahli surga, ahlul jannah, dan membangun peradaban surga. Inilah yang kita maksudkan dengan tema kita pagi hari ini. Ada berapa Bu Pak? 3 Pak ya, 3 tugas tadi Pak. Dari mana berasalnya, kemudian apa yang harus dikerjakan ketika di dunia, dan tidak kemanakah tujuan setelah hidup dari dunia ini. Itu yang menjadi tugas strategis orang-orang itu. Maka kita di sini sedang memposisikan kita sendiri sebagai orang tuanya manusia, sebagai orang tua yang akan melahirkan yang kedua kalinya anak-anak kita yang sudah lahir secara biologis menjadi anak-anak yang melek mengenai tujuan hidupnya, mau kemana mereka. Adapun fima, di dalam apa-apa yang ta'allaqu, yang berkaitan berhubungan fi hijril walad, berkaitan dengan sanksi atau hukuman kepada anak. Faqad rawa, maka sungguh telah meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Ibnu Mughaffal lengkapnya, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, nah itu melarang, anil khadaf, yaitu khadaf. Ini khadaf itu sejenis permainan anak-anak. Lanjut, ini yang saya bacakan ini hadisnya sudah levelnya sudah level cukup berat ya. Kalau kemarin level 1 mendiamkan, ini level 2. Level 2 mendiamkan yang lebih keras lagi. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang permainan khadaf. Waqala, kemudian ia bersabda, Rasulullah bersabda, innahu, sesungguhnya khadaf itu la yaqtulu, tidak akan membunuh as-sayd. As-sayd itu buruan, binatang buruan. Jadi pada zaman dahulu itu masih banyak masyarakat yang berburu untuk dimakan. Wala yanqa'ul aduwa, dan juga tidak melukai musuh. Wa innahu, dan sesungguhnya yufqa'ul ain, akan menjadikan mata, mungkin istilah kita, tercolok. Kemudian wayab sirusin, dan juga menyebabkan gigi patah. Wa fi riwayati, dan juga di dalam riwayat yang lain, anna, bahwasanya yang melakukan permainan itu adalah qoriban, kerabat dekatnya, libni Mughaffal, sahabat dekat, kerabat dekat atau misalkan keponakan ya.
Ibnu Mughaffal. Ibnu Mughaffal itu nama lengkapnya Abdullah bin Mughaffal. Beliau seorang sahabat Nabi. Wa kana tunal hilm. Dan ponaannya itu, saudaranya itu belum balik, masih usia-usia ya mungkin SD ya, belum balik. Tapi dah cukup besar tapi belum balik. Khodaf. Sedang bermain khodaf. Fanahahu. Kemudian Ibnu Mughaffal itu melarangnya. Waqala, dan Ibnu Mughaffal berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang anil khodaf, bermain khodaf. Waqala, kemudian Ibnu Mughaffal berkata, innaha la tasitu syaitan, sesungguhnya iya khodaf itu tidak akan membunuh buruan dan seterusnya. Summa ada, tapi anak itu kembali bermain khodaf itu, diulangi lagi. Seperti halnya bapak ngandani anak le aja panas-panasan, nekat panas-panasan. Ya. Pernah Pak seperti itu Pak? Dong, panas-panas kok. Atau misalkan udan ya Pak, dong udan, lebu, malah udan-udanan. Ya. Malah ora liren gitu ya. Kemudian faqala, maka Ibnu Mughaffal berkata, uhaditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Aku telah mengatakan kepadamu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya permainan itu. Summa atta tahdaf. Pakainya kho. Kemudian engkau tetap saja bermain. Maka Ibnu Mughaffal mengatakan, la ukallimuka abadan, aku tidak akan mengajakmu bicara selamanya. Berarti istilahnya orang sini apa Pak berarti Pak? Hah? Lah ya bosone cuma apa berarti? Oh, wes dong tak nengke kayak gitu ya. Sampai kapanpun rata jak omong. Pernah Bapak Ibu melakukan seperti itu, mendiamkan anaknya, putranya? Ini yang dicontohkan oleh para sahabat. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab Riyadhus Shalihinnya, hadis ini juga ada di kitab Riyadhus Shalihin, muttafaqun alaih, hadis sahih ini. Ini menerangkan tentang khodaf. Khodaf itu kerikil Pak, kerikil, mungkin kerikil segini Pak ya. Kerikil split Pak ya, nengarpan Pak ya. Itu dilempar menggunakan jari sama jempol. Dilempar, main lempar-lemparan lah. Pakai kerikil tapi. Pakai kerikil. Ya. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Lempar-lemparan pakai kerikil. Kemudian ini dianggap hal yang tidak ada maslahatnya. Karena di sini secara tekstual hadisnya diterangkan kalau orang dulu itu Pak melempar itu untuk buruan ya, atau untuk berperang. Dan Rasulullah benci dengan sebuah permainan yang tidak ada manfaatnya. Ini para ulama berpendapat seperti itu. Akhirnya dikiaskan oleh Rasulullah, dilarang. Permainan yang tidak ada manfaatnya. Sehingga ada beberapa ulama yang menyatakan itu haram. Ada yang itu dikatakan sebagai sebuah hal atau perkara yang dihindari. Jangan sampai anak-anak kita iseng dengan permainan-permainan yang enggak ada manfaatnya. Ya. Atau malah mencelakakan
diri sendiri dan teman-temannya. Yang di sini bisa dipakai apa Pak ini bahasa menyebabkan matanya sakit karena kena kayak terculek gitu ya. Dan juga membuat giginya rontok. Sehingga itu lemparan yang tidak mematikan ya, tetapi membuat orang terluka. Dan secara fikih Bapak Ibu akhirnya dijadikan sebuah ilat. Ilat itu penyebab munculnya sebuah hukum. Berarti segala permainan yang tidak ada unsur maslahat, kemanfaatan, itu ditinggalkan. Jangan sampai anak-anak kita melakukan itu. Nah, berarti Bapak Ibu bisa ngambil sendiri kira-kira permainan apa itu. Kalau tadi saya sebutkan dulu ada ketapel, ada tulupan. Ya, kalau sekarang sudah nggak ada ya Pak ya, sudah ganti Pak ya. Ya mungkin shotgun, Pak. Tahu shotgun Pak ya? Shotgun. Ada yang jual shotgun di sini. Tembak-tembakan, panah-panah. Nah itu diantaranya. Kemudian ini saya cerita sedikit tentang Abi Sa'id Ibnu Mughaffal. Ini nama sahabat yang nama lengkapnya Abu Sa'id Ibnu Mughaffal. Abu Sa'id anaknya Mughaffal. Mughaffal itu nama bapaknya. Abu Sa'id itu adalah nama anaknya. Dua-duanya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya. Dan dua-duanya merupakan sahabat yang sangat mencintai Rasulullah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berusaha untuk ditiru, diamalkan, dan didakwahkan kepada seluruh keluarganya termasuk kerabatnya. Sahabat ini termasuk sahabat yang diabadikan di surah At-Taubah ayat 92. At-Taubah 92. Coba Pak, saya bacakan Pak ya. Saat itu diceritakan bahwa Abu Sa'id Ibnu Mughaffal itu seorang yang sangat miskin. Untuk makan sehari-hari saja sulit, susah. Kemudian saat itu ada seruan perang Tabuk. Perang Tabuk itu dalam sejarah Rasulullah SAW adalah perang melawan Romawi, perang pertama yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW melawan pasukan Romawi. Kira-kira jaraknya dari kota Madinah itu sekitar hampir 800 km. Kira-kira sini mana Pak? Kira-kira Pak? 800-an, kira-kira sampai mana Pak? Kira-kira Pak? Semarang, lebih Pak ya? Lebih. Jakarta mungkin Pak ya? Dan itu dalam kondisi serba kekurangan, paceklik. Sehingga banyak orang yang terhalang untuk berangkat ke medan perang menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Abu Sa'id Ibnu Mughaffal. Ketika beliau menghadap Rasulullah, wahai Rasul, apakah masih ada tersedia dari infak para sahabat untuk
saya bisa berangkat, karena itu harus berkuda Bapak Ibu. Naik onta atau berkuda. Rasulullah menjawab, wahai Ibnu Mughaffal, sudah tidak ada lagi harta infak yang tersisa. Sudah tidak ada lagi. Maka dengan bercucuran air mata, Ibnu Mughaffal lantas pulang dan penuh dengan kekecewaan. Dan Allah tahu itu. Mereka bukan tidak berangkat berjihad gara-gara takut atau malas, tetapi karena udzur tidak punya kendaraan untuk berangkat. Angger kita Pak disuruh jihad neng Jakarta, aku ora ndek sangu iki piye? Wis rasa mangkat, alhamdulillah. Itu Pak ya. Itu saya Pak, itu saya. Kemudian diabadikan di surah At-Taubah ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala, dan tidak ada dosa 'alal ladina, atas orang-orang yang idza ma atauka, yang datang kepadamu wahai Muhammad, ataukah agar engkau memberi mereka litahmilahum, kendaraan kepada mereka, qulta la ajidu ma ahmilukum, kemudian engkau menjawab wahai Muhammad kepada mereka bahwa aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Tawallau, kemudian mereka kembali ke rumah, wa ayunuhum, sedang mata-mata mereka tahfidu, bercucuran air mata, minat dam'i hazanan, karena sedih yang teramat sangat, alla yajidu ma yunfikun, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk berperang. Sampai orang-orang munafik mengejek karena Ibnu Mughaffal dan teman-temannya yang miskin itu hanya membawa satu sok gandum. Satu sok itu satu cakupan tangan seperti ini Bu, di nggo nyumbang. Dan itu diejek oleh orang-orang munafik. Mau secuil kaya kuwi kok ora isin, angger orang comal ora idep. Mungkin Pak ya, betul. Mau secuil kok disumbangke isin. Ternyata di mata Allah itu menjadi sebuah hal yang besar. Sikap Ibnu Mughaffal dan teman-temannya ini diabadikan di dalam Al-Quran hingga yaumul qiyamah. Sampai di hari kiamat Ibnu Mughaffal dan teman-temannya yang gak ikut perang Tabuk gara-gara ketidakadaan hartanya itu diabadikan. Nah, ini untuk kita semua pelajaran bahwa setiap niat yang baik walaupun belum terlaksana itu semua akan tercatat insya Allah. Riwayat tentang ini itu kejadiannya di Basrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang patut kita teladani dari Rasulullah dan para sahabat, yaitu mendiamkan anak-anak kita yang masih belum balik ketika cara yang lembut sudah tidak mempan, dinasehati sudah tidak mempan, maka didiamkan, la aqlamuka abadan. Kemudian hadis yang kedua, karena nanti yang dibedakan Bapak Ibu, bagi yang sudah balik nanti caranya beda. Ya, tidak hanya didiamkan. Kemudian amma fima yata'allaku, adapun di dalam apa-apa yata'allaku yang berhubungan bidorbin, dengan menghukum melalui pukulan, bidorbin al-walad terhadap atau kepada anak, faqat
Maka sungguh rawa telah meriwayatkan Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wal Hakim dan Imam Hakim, an dari Amru bin Su'aib, an abihi dari sahabat Amru bin Su'aib, dari ayahnya Abi, an jaddi dan dari kakeknya. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, murru perintahkan auladakum kepada anak-anakmu bis shalah dengan salat, wahum abna'u dan mereka adalah anak-anak yang saat itu usianya sab'un, umur 7 sinina tahun. Perintahlah anak-anakmu semua dengan sholat sedang mereka pada usia 7 tahun. Wadribuhum dan pukullah mereka alaiha atasnya, atas anggota tubuhnya tapi yang tidak berbahaya. Wahum abna'u asr, sedang mereka pada usia 10 tahun. Wa farriqu dan pisahlah bainahum di antara mereka fil madaji, di dalam tempat berbaringnya atau dipisahkan tidurnya ketika sudah usia 10 tahun. Beberapa ulama mengomentari tentang hadis itu, tentang murru auladakum bis shalah, murru auladakum, murru perintahlah. Ini mengandung maksud agar ketika usia 7 tahun Bapak Ibu, 7 tahun, 7 tahun anak itu diperintah untuk sholat 5 waktu. Ya, 7 tahun ke 10 tahun ini ada rentang waktu berapa Pak Bu? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu berapa hari? 3 kali 365 hari. Ya. Kemudian sholat 5 waktu, sholat itu yang wajib sehari 5 kali. Coba Pak Bu dikalikan yang pintar matematika Pak Henry, 3 kali 365 Pak, tanpa kalkulator. Berapa? Tanpa kalkulator? Berapa Bu? 1135. Wah Pak Kajirit Tuhan ya, Masya Allah. Saya ngertinya ngantuk Pak. 1135 kali 5 hari, kali 5 kali 5 sholat berapa? 1135 kali 5 berapa? 5 kali 5 25, sisa 2. 3 kali 5 15 tambah 2 17, sisa 1. 1 kali 5 5 7. 1 kali 5 5. 5.775 kali mulut ibu-ibu, ya, mulut bapak-bapak selalu mengingatkan, kalau setiap 5 kali sholat diingatkan, kira-kira selama 3 tahun diingatkan anak itu 5.775 kali. Pengaruh enggak Pak? Pengaruh enggak Bu? Diingatkan sampai segini loh Bu. Pengaruh ya insya Allah ya. Apalagi mengingatkannya enggak sekali 2 kali. Ya kan Pak? Bapak Ibu kalau ingatkan sholat anaknya sekali cukup? Tidak. Sekali rong tangi. Sekali rong tangi. Ya. Terus kalau Bapak Ibu gimana kalau sekali rong tangi? Pemenang sholat subuh. Bu. Di gerujuk. Lah, makanya dulu saya pernah merekomendasikan sebuah buku yang bagus. 101 cara menyuruh anak sholat. Bukunya bagus. Ya.
Karena belum dikatakan orang tuanya generasi peradaban atau belum dikatakan orang tuanya manusia kalau baru punya satu cara untuk menyuruh anaknya sholat. Contohnya apa? Tangi, sholat. Satu cara tok itu. Temukan 101 cara agar anak itu tergerak. Ya, karena yang diinginkan dari hadis ini murru ya, tadi. Oh, udah hilang Pak ya. Yang dimaksudkan dari hadis ini murru, perintahkan itu kan kalau dijumlah sekian, Bu. 5.775 kali. Itu agar muncul apa? Agar muncul di sini kata para ulama juz'un. Juz'un. Bagian min dari hayatin min hayatin yaumihi. Ini targetnya Bapak Ibu yang dikatakan para ulama, yaumihi. Agar sholat itu menjadi bagian utama, agenda utama dari keseluruhan hidup anak itu hingga akhir hayatnya, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita kawal. Yang perlu kita kawal. Bapak Ibu jangan kehilangan mood untuk apa? Selalu mengingatkan. Ya. Kenapa target utama Bapak Ibu nanti adalah menjadikan sholat sebagai juz'un min hayatin yaumi. Menjadi bagian hidup anak tersebut. Sehingga anak itu ketika dewasanya sudah nggak diperintah sholat lagi. Ketika sudah balik umur 10 tahun, anak itu sudah menganggap sholat itu sebagai bagian dari hidupnya, Bapak Ibu. Umur 10 tahun sudah menganggap sholat itu adalah kebutuhan. Umur 10 tahun anak itu sudah menganggap kalau nggak sholat nggak tenang. Ini tajuk dari hadis murru auladakum bis sholah. Paham sampai sini Bapak Ibu? Prosesnya butuh kesabaran Bapak Ibu. Ya, sampai ada tadi apa Bu? Buku 101 cara. Nah, ini luar biasa ya. 101 cara nyuruh anak sholat dengan sukacita Pak. Nyuruh sholat. 101 cara nyuruh anak sholat. Dan ketika menyuruh pun itu kita harus memantik keimanannya, jangan sampai sholat itu menjadi beban. Kita pantik keimanannya, sholat itu adalah tanda bahwa kita sayang sama Allah dan Allah akan tambah sayang kepada kalian wahai anak-anakku. Tanda syukur kamu kepada Allah karena kamu sudah diberi banyak kenikmatan sampai hari ini wahai anakku. Ini kaitan juz'un min hayatin yaumih. Bapak Ibu kenal Amr bin As? Kenal? Kenal Bu? Kenal Pak? Amr bin As, diplomat Islam yang paling ulung. Amr bin As. Ya. Pak Isra kenal? Ya. Kenalan di mana? Ya. Pernah baca sejarahnya Bapak Ibu? Nah, sahabat Amr bin Su'aib ini adalah cucunya Amr bin As. Makanya di sini dituliskan semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Hakim, dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya namanya Abdullah bin Amr. Dari kakeknya namanya Amr bin As. Tiga-tiganya meriwayatkan hadis, Pak. Luar biasa, Pak ya.
Tiga-tiganya meriwayatkan hadis. Sehingga ini orang tuanya sudah rampung berhasil mendidik anak-anaknya memiliki visi tujuan hidup yang jelas. Generasi kakek, generasi anak, generasi cucu, semuanya meriwayatkan hadis. Ya. Radhiyallahu anhuma, masya Allah. Lebih hebatnya lagi Pak, yang periwayat utamanya, ya setelah Amr bin As namanya Abdullah bin Amr, atau ayahnya Amr bin Su'aib. Kenapa? Karena ayahnya Amr bin Su'aib namanya Abdullah bin Amr, atau anaknya Amr bin As itu masuk Islam lebih duluan dibandingkan Amr bin As. Jadi Amr bin As yang terkenal dengan diplomasinya itu kalah sama anaknya dalam dahulu masuk Islamnya. Anaknya, berarti anaknya Amr bin As, Abdullah bin Amr, itu masuk Islam usia 17 tahun. Masuk Islam. Ayahnya setelah hijrah ke Madinah baru masuk Islam. Peristiwa hijrah setelah perang Badar, setelah perang Uhud. Dan apa pendapat para sahabat yang mulia berkaitan dengan Abdullah bin Amr? Abdullah bin Amr dulunya dikenal sebagai ahlu suffah, seperti halnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ahlu suffah itu orang yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Beliau sering dilihat oleh para sahabat sering memayungi Rasulullah untuk melindungi Rasulullah dari sengatan panas matahari. Ya, kalau saat ini udah mulai panas Pak ya, kalau siang kemarin panas sekali. Nah, kalau di Timur Tengah bisa sampai 40 sampai mendekati 40 derajat ke sana. Panasnya sangat terik. Nah, ini dilakukan oleh Abdullah bin Amr. Sering memayungi Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah juga mengungkapkan kemuliaan Abdullah bin Umar. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, selain saya tidak ada yang mengumpulkan hadis, tidak ada yang lebih banyak mengumpulkan hadis selain saya kecuali Abdullah bin Amr. Abu Hurairah Pak itu nggak pernah menulis, tapi hafal ribuan hadis Pak. Berarti sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kajian nggak pernah menulis, tapi hafalannya nggak tahu. Kecuali Pak Kasimar yang nulis tuh. Nah di satu sisi ini Abu Hurairah kalah Pak. Abu Hurairah itu kalau mendengar Rasulullah bersabda, dihafalkan. Ya, apalagi dulu belum musim kertas, sulit untuk nulis itu. Nah, kalau Abdullah bin Amr itu punya keunggulan sampai Abu Hurairah itu mengakui keunggulannya. Ya. Tidak ada yang mengalahkanku dalam mengumpulkan hadis kecuali Abdullah bin Amr. Mengapa? Karena Abdullah bin Amr menuliskan, minta izin kepada Rasulullah, ya Rasul, bolehkah aku menulis apa yang engkau sampaikan? Boleh, ditulis dalam kesofiyah, dalam lembaran-lembaran, dalam sohifah-sohifah. Sehingga itulah kitab hadis pertama di masa para sahabat. Itu tulisan tangannya Abdullah bin Amr dengan nama sohifah as-sadiqah, lembar-lembaran yang tidak pernah bohong, as-sadiqah. Dan itu menjadi rujukan utama kitab-kitab hadisnya dari Imam Ahmad. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ini kehebatannya, keutamaannya Abdullah ibnu Amr. Ya. Dan patut dicontoh Bapak Ibu ya. Setiap ada dengan Rasulullah selalu menulis.
selalu kajian dengan Rasulullah selalu ditulis. Nah, ini baru beberapa yang saya lihat. Nah, Masya Allah ya. Berarti yang lain mencontoh Abu Hurairah. Ya. Hafalannya banyak tapi ya. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan hadis boleh memukul tapi harus melalui apa tadi Pak Bu? Sudah 5.000 sekian kali Bapak Ibu mengingatkan, begitu usia 10 kok anak itu mohon maaf beler dipukul. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pernah melalui 5.000 sekian itu, belum pernah melalui itu, memukul, dolim Bu namanya. Paham sampai sini Bapak Ibu? Harus dilalui dulu itu. Ya. Kalau sudah dilalui 10 tahun kok anak itu masih belum atau masih malas mengerjakan sholat, ya, gunakan pukulan, tapi pukulan yang tidak berbahaya. Ya, itu yang kita bahas pada hari ini, bahwa sholat itu menjadi agenda utama setiap orang tua agar melahirkan generasi yang membangun peradaban. Kita adalah orang tua sejarah, orang tua yang membangun sejarah ke depan. Dari siapa? Dari anak-anak kita yang kita bimbing, kita kawal sejak dia belum balik, sehingga sholat itu menjadi sebuah perkara yang diagendakan, sebuah perkara yang dinanti-nantikan, sebuah perkara yang membuat gelisah ketika anak itu belum mengerjakan sholat, anak itu merasa gelisah. Ini yang utama kita tanamkan. Untuk yang berikutnya nanti berarti kaidah tentang ketika anak itu sudah usia 10 tahun ke atas, sudah balik, sudah mukallaf, tapi kok masih tidak mengerjakan sholat dan yang lainnya. Nanti ada sanksi yang lebih berat lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang hak itu dari Allah dan kesalahan itu dari kebodohan saya. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.